Halo teman-teman semua, dalam video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang teater. Apa sih teater itu? Nah, sebelum lanjut, kita dengarkan penjelasan yang ini dulu ya. Tiap segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kesenian. Kesenian itu sendiri tidak akan mati, menghilang, ataupun juga habis termakan era atau waktu. Baik itu seni bahasa ataupun sastra, seni gerak, seni rias, seni busana, seni riasan, seni suara ataupun musik, seni tata lampu, seni tari serta koreografi, seni rupa ataupun seni pertunjukan. Salah satu seni pertunjukan yang masih disukai masyarakat pada kala ini yakni teater. Teater adalah seni pertunjukan yang banyak dikenal dengan bermacam sebutan seperti drama, sandiwara, serta yang lain. Namun sesungguhnya, penafsiran teater lebih luas dari hanya sekedar drama. Bagi Herman J. Waluyo, dalam buku Drama Teori serta Pengajarannya, drama merupakan tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas pentas. Dengan kata lain, drama ialah potret kehidupan manusia, potret suka duka, getir manis, dan hitam putih kehidupan manusia. Apa sih teater itu? Teater berasal dari bahasa Yunani teatron yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Dari gambar ilustrasi ini, kita juga bisa lihat bahwa pada awal mulanya teater itu diartikan sebagai gedung atau tempat menyaksikan sebuah pertunjukan. Namun, dalam perkembangannya secara luas, teater diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di depan banyak orang. Di Indonesia, teater adalah pertunjukan seperti ketoprak, ludruk, wayang, sintren, atau dagelan. Dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada teori tentang asal-muasal teater. Yang pertama, berasal dari upacara agama primitif. Pada upacara tersebut, ada unsur cerita yang ditambahkan dan pada akhirnya berkembang menjadi pertunjukan teater. Yang kedua, teater itu berasal dari nyanyian untuk menghormati seorang pahlawan. Nyanyian tersebut mengisahkan riwayat hidup sang pahlawan dan pada akhirnya diperagakan ke dalam bentuk teater. Yang terakhir, berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Manusia pada umumnya menyukai cerita atau kisah. Nah, dari cerita atau kisah tersebut, kemudian dibuat ke dalam bentuk teater. Nah, dalam seni teater itu ada unsur-unsurnya. Dan terdapat dua unsur, yaitu yang pertama unsur internal. Unsur internal merupakan salah satu unsur utama di dalam sebuah pertunjukan dari seni teater yang harus ada jika akan melakukan sebuah pementasan dari seni teater. Hal-hal yang meliputi unsur internal yaitu yang pertama, naskah. Naskah adalah isi dan alur cerita yang akan dipentaskan. Yang kedua adalah pemain, yaitu orang yang akan memainkan beberapa tokoh atau peran dalam suatu pementasan teater. Yang ketiga adalah sutradara, yaitu orang kedua setelah penulis. Ia akan membuat konsep pementasan dan mengarahkan pemain sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. Yang keempat adalah pentas atau panggung, yaitu sebuah podium yang agak tinggi untuk pertunjukan, tempat memainkan sandiwara teater dan sebagainya. Yang terakhir adalah kostum, itu pakaian para pemain drama yang dikenakan pada saat memerankan tokoh cerita di panggung. Selanjutnya ada unsur eksternal. Unsur eksternal adalah segala yang berkenaan dengan di luar pementasan. Unsur eksternal teater antara lain. Yang pertama ada staf produksi. Staf produksi ini meliputi manajer tingkat produser atau pimpinan produksi sampai segala bagian di bawahnya. Tugasnya mengurus produksi secara keseluruhan dan menetapkan petugas anggaran biaya, program kerja, fasilitas, dan sebagainya.
Yang kedua ada direktor atau sutradara. Direktor atau sutradara ini adalah pembawa naskah, koordinator pelaksanaan pementasan, serta menyiapkan aktor. Selanjutnya ada stage manager. Ia adalah orang yang bertugas sebagai pemimpin panggung dan membantu sutradara. Lalu ada desainer. Sudah gak asing lagi bukan? Desainer adalah orang yang bertugas menyiapkan aspek-aspek visual seperti setting tempat dan suasana, perlengkapan pentas, tata lampu, tata busana, dan pengeras suara. Yang terakhir ada kru. Kru adalah orang yang bertugas mengurusi bagian pentas, bagian tata lampu, bagian perlengkapan, dan bagian tata suara musik. Dan teater juga memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah teater tradisional. Teater tradisional biasanya juga disebut sebagai teater daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Biasanya cerita dalam teater tradisional mengusung budaya-budaya setempat dan disampaikan secara improvisasi atau tanpa naskah. Beberapa contoh teater tradisional adalah wayang kulit, wayang orang, wayang golek, reog, dan juga dagelan. Ada juga ciri-ciri teater tradisional sebagai berikut. Pertama, pementasannya di tempat terbuka, seperti contoh lapangan atau halaman rumah. Yang kedua, pementasannya sederhana. Maksudnya sederhana di sini mungkin dari segi penampilan, latar, dan sebagainya tidak berlebihan atau seadanya. Lalu yang ketiga, ceritanya turun-temurun. Maksudnya seperti hal yang sudah pernah diceritakan oleh orang tua ke anak lalu ke cucunya. Dan yang kedua ada teater modern. Pengertian secara umumnya, teater modern adalah penyampaian cerita yang berdasarkan pada naskah dan sumber ilmunya dari dunia barat. Bahan ceritanya dari kejadian sehari-hari atau karya sastra. Contohnya ada seperti drama, teater, sinetron, dan juga film. Ciri-ciri teater modern adalah panggungnya tertata, ada pengaturan jalan cerita, dan tempat panggung yang tertutup. Contoh seni teater yang pertama, ada drama musikal, merupakan contoh seni teater yang memadukan seni musik, teater, dan seni tari. Jenis drama musikal yang sering dipentaskan adalah opera dan kabaret. Yang kedua, ada teatrikalisasi puisi, seni teater yang menggunakan karya puisi sebagai naskah teater. Yang ketiga, ada teater boneka. Seni pertunjukan boneka ini sudah lama ada sejak zaman kuno. Teater boneka ini sering digunakan untuk berbagai kegiatan, salah satunya sebagai sarana dakwah agama Islam. Hal ini ditunjukkan oleh Sunan Kalijogo yang menyebarkan agama Islam dengan cara pementasan wayang kulit. Yang keempat, ada teater dramatik. Dalam teater dramatik, cerita pementasan dibuat dengan sedetail mungkin, mulai dari tokoh, kejadian, hingga alur cerita dibuat dengan detail. Teater dramatik mencoba untuk menunjukkan pementasan layaknya kejadian yang sebenarnya. Yang kelima, ada teater gerak. Seni teater yang satu ini hampir mirip dengan pantomim klasik, karena pada teater gerak berfokus pada gerak serta ekspresi wajah. Pementasan teater gerak jarang menggunakan dialog. Ya, sekian penjelasan dari kami tentang teater. Jadi kesimpulannya, seni teater adalah bentuk kegiatan secara berkelompok yang diwujudkan dalam suatu karya seni pertunjukan yang memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Seni teater juga memiliki peran penting dalam lingkup sosial, yaitu bisa dijadikan media penyampaian segala bentuk rasa atau argumen yang berkaitan dengan kehidupan sosial.